Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai Choice of Law dan Choice of Forum. Saya Ina Indriana, NIM 102180053, dan teman saya Nama Imelda Afriana, nomor induk mahasiswa 102180052. Baik, poin pertama kita akan membahas tentang dinamika perkembangan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian syariah di Indonesia. Nah, bahwasanya kontrak merupakan kesepakatan bersama baik secara lisan, isyarat maupun tulisan antara dua pihak atau lebih melalui ijab dan qabul yang memiliki ikatan hukum bagi semua pihak yang terlibat untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan tersebut. Mulai digagas dan mulai dirintis dengan berdirinya berbagai bank syariah dan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya seperti asuransi syariah dan pegadaian syariah. Nah, rintisan ini dimulai pada awal periode 1980-an melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam dengan berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia yang sesuai akte yang berdiri pada tanggal 1 November 1991. Perkembangan lain yang patut dicatat berkaitan dengan perbankan syariah pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah dengan berdirinya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau bisa disebut tentang BAMUI. Nah, BAMUI ini berdiri secara resmi pada tanggal 21 Oktober 1993 dengan pemakarsa MUI dengan tujuan menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain di kalangan umat Islam. Nah, dengan demikian dalam transaksi-transaksi atau perjanjian-perjanjian di bidang perbankan syariah, lembaga BAMUI ini dapat menjadi salah satu choice of forum bagi pada pihak untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan transaksi atau perjanjian tersebut. Nah, pada surat keputusan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 24 Desember tahun 2003 menetapkan diantaranya perubahan nama BAMUI menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional atau bisa disebut dengan Basyarnas, dan mengubah bentuk badan hukumnya yang semula merupakan yayasan menjadi ADAN yang berada di bawah MUI dan merupakan perangkat organisasi MUI. Nah, selain peraturan-peraturan tersebut, terdapat jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah baik dari bank syariah juga wajib mengikuti semua fatwa Dewan Syariah Nasional, yang mana DSN ini satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa dan serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Nah, formalisasi hukum ekonomi syariah di Indonesia yang di dalamnya tentu saja mengabdosi berbagai perjanjian berbasis syariah secara tidak langsung tentu masuk dalam pembahasan berbagai asas yang menjadi dasar bagi tegaknya perjanjian-perjanjian berbasis syariah yang di dalamnya sudah termasuk asas kebebasan berkontrak sebagai bagian integral yang tidak terpisah bagi tegaknya perjanjian yang dimaksud. Nah, sekian dari penjelasan tentang dinamika perkembangan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian syariah di Indonesia. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Pembahasan yang kedua yaitu karakteristik dasar atau batasan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian syariah. Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut telah mengikat keduanya. Dan para pihak juga harus melakukan segala sesuatu berdasarkan dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati. Sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama, maka perikatan tersebut diperbolehkan atau boleh dilaksanakan. Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian Islam, Mabda' Hurriyah at-Ta'adu. Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, yang artinya para pihak bebas membuat suatu perjanjian. Bebas yang dimaksud di sini yaitu selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian, landasan adanya asas kebebasan berkontrak dalam Islam yaitu terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran yaitu dalam surat Al-Ma'idah ayat 1, sedangkan dalam hadis yaitu dalam hadis yang diriwayatkan dari Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, orang-orang muslim itu senantiasa setia kepada syarat-syarat atau janji-janji mereka. Paradigma dasar dari asas kebebasan berkontrak perspektif syariah adalah berada dalam kerangka pandang filosofis keilahian atau kewahyuan. Maknanya bahwa asas perjanjian yang ditegakkan atas dasar kebebasan yang tidak melanggar nilai-nilai syariah. Nilai-nilai syariah yang dimaksud yaitu batasan-batasan apa yang dilarang dalam hukum syariah. Pembatasan yang berupa larangan dalam syariat Islam antara lain seperti larangan makan harta bersama secara batil. Batil adalah memakan atau mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan atau tidak sah menurut hukum syariah. Asas Pacta Sunt Servanda. Asas ini menyatakan bahwa siapa yang menyepakati perjanjian, maka ia wajib terikat kepada perjanjian yang telah dibuat itu. Dalam kaidah fikih Islam, terdapat al-aqad syariah al-mutangaqidain, yang secara tegas dinyatakan bahwa kontrak merupakan hukum yang sakral bagi para pihak yang membuat kontrak, dan menuntut pemenuhan kewajiban untuk melaksanakan isi kontrak tersebut. Dengan demikian, fungsi asas kebebasan berkontrak dalam perspektif perjanjian syariah antara lain untuk menjadi pedoman moral bagi para pihak yang berkontrak agar senantiasa komitmen menjaga klausula akad dalam perjanjian. Kemudian poin selanjutnya yaitu pentingnya choice of law dan choice of forum dalam penyelesaian sengketa ekonomi. Choice of law itu sendiri merupakan bagian dari asas kebebasan berkontrak, yaitu para pihak bebas untuk menentukan pilihan isi dari kontrak dan termasuk pilihan hukumnya. Manfaat dari pilihan hukum adalah memuaskan para pihak yang melakukan perjanjian karena menggunakan hak dasarnya dalam menentukan hukum yang akan digunakan apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Secara yuridis, pilihan hukum dapat dilakukan dengan adanya titik pertalian yang bersifat objektif, misalnya warganegaraan, domisili, tempat letak benda, tempat kontrak dilaksanakan, dan sebagainya. Nah, klausul choice of law ini tidak wajib sifatnya untuk harus ada dalam suatu kontrak perjanjian. Sehingga apabila para pihak tidak menentukan pilihan, maka putusannya dapat diserahkan pada badan lembaga hukum yang menanganinya. Sedangkan choice of forum merupakan suatu klausul yang paling atau yang harus ada dalam suatu kontrak karena berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang terjadi apabila salah satu pihak maupun keduanya itu melakukan buang prestasi atau tidak mengingkari janji perjanjian. Nah, klausul ini dipandang penting
karena akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak untuk mencari keadilan apabila salah satu pihak mengingkari kontrak yang dibuat. Nah, apabila salah satu pihak maupun keduanya itu melakukan prestasi, maka choice of forum ini memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Nah, penyelesaian sengketa pada kegiatan usaha yang berlandaskan prinsip ekonomi syariah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia ini memiliki kesamaan seperti dalam sejarah Islam, yaitu melalui mekanisme perdamaian atau alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase atau melalui badan peradilan, khususnya peradilan agama. Nah, pentingnya choice of forum dalam kegiatan syariah merupakan upaya melaksanakan eksistensi ekonomi syariah yang berkembang di Indonesia saat ini. Ekonomi syariah memiliki fungsi menunjang stabilitas perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi syariah. Berperannya ekonomi syariah untuk menunjang stabilitas perekonomian nasional, maka perlu dipersiapkan model penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dianggap mampu memberikan suatu keuntungan berupa kepercayaan lembaga. Itu tanpa mengurangi apresiasi yang dilakukan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap upaya-upaya mendapatkan public trust dari masyarakat. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.